Oke, balik lagi di Banteng Mas. Hari ini kita mencoba menjelaskan tuh poin-poin apa sih yang ketika kita pakai overland atau offroad, ketika kita punya winch, recovery gear apa sih? Saya coba jelasin dengan singkat. Belajar dari teman-teman IOF IOX, recovery gear sangat penting, walaupun kita punya winch. Nah, di mobil-mobil kayak gini kita coba yang banyak dipakai untuk mostly harian, weekend warrior, Sabtu Minggu pergi off-road, light off-road, pergi overland. Nah, kita juga mau coba jelasin pentingnya recovery gear di sini supaya mengurangi faktor kecelakaan, mengurangi ketidaktahuan. Jadi lebih baik kita coba bikin videonya step by step mungkin tentang menggunakan winch atau recovery gear. Nah, hal pertama kita sangat penting sarung tangan. Glove penting banget. Kita nggak bisa pakai glove yang motor, kita nggak bisa pakai glove untuk yang kerja, tapi kita butuh glove yang kayak gini nih. Jadi tangannya itu seperti glove untuk ngelas, jadi tangannya itu keras sekali. Nah, ketika winch itu kita pegang ini nggak melukain bagian dalam tangan kita. Jadi kalau pakai glove motor udah pasti tembus. Pakai glove untuk ngelas, ya itu tapi kan gede banget ya. Nah, atau glove buat kerja kayak packing atau segala macam itu nggak bisa. Kita harus pakai glove yang bener-bener tebel, sampai sulit untuk ditekuk untuk bergerak gitu. Jadi glove kayak gini tuh satu paket biasanya di recovery gear. Nah, ini dijual terpisah atau satu set. Kalau di TJM sih dijual satu set recovery gear, bagnya sama glove-nya. Nah, satu glove, kedua towing. Sebelum ini terpasang seperti ini, oke? Kita ada pinnya, kemudian kita ada lockingnya di sini. Nah, ini biasanya kalau di bull bar yang sekarang udah di towing bar atau di rear bar sekarang udah dikasih biasanya baut supaya ini nggak begini. Jadi kalau jalan nggak bunyi, dia neken ke atas gitu. Oke, ini kita lepas. Nah, kebanyakan orang ketika dia punya soft shackle seperti ini atau steel shackle kayak gini, dia cantolin langsung. Atau wah, mobilnya perlu knowing nih yang di belakang gitu kan, yang ini mau narik gitu kan. Ini kan, gua ada tali, tinggal buka aja, cantolinnya begini atau begini, ini bisa putus. Ini bahaya banget. Kalau putus, ini ketarik, kegentak. Ini karena ini kan ini snatch strap. Snatch strap tuh dia butuh melar, kemudian dia narik begitu. Jadi kayak bungee jumping, cuman karena loadnya 3 ton, 2 ton, ini butuh 2 ton sampai 3 ton sampai dia ke stretch melar. Kita beginiin juga nggak bisa. Nah, begitu dia nge-stretch, dia akan narik begini. Ini bisa putus. Mental sono atau mental sono. Bahaya banget. Kemana-mana nggak ketebak. Nah, tipsnya apa sih? Ini, cuman kalau kita ada coupler. Kita ada trailer di belakang, coupler masuk ke sini, kita lock, dia narik. Dia coupler kan bisa muter-muter begini. Jadi, cuman untuk narik trailer sebenarnya. Nah, kita bisa pakai soft shackle kayak gini. Ini dimasukinnya ke dalam. Nariknya yang bener. Nah, ini jauh lebih kuat, ya kan? Recovery strap kita tinggal gabungin lagi. Masukin lagi ke sini. Sini. Tight. Ini begitu udah narik, ini nggak bakalan lepas. Ini kuat banget dan nggak akan patah, nggak akan lepas. Hilux belakangnya chassisnya kuat, narik sampai 5.000 kilo, jadi 5 ton. Di atas itu chassisnya punya resiko. Nah, kalau kita pakai snatch strap kayak gini, dengan misalnya kita tarik belakang kapasitasnya kurang lebih 3 ton, 4 ton, ya udah sangat kuat. Tapi kan salah banget kalau kita nariknya di sini. Nah, orang kadang ada ginian, cantolinnya di sini, melejit lepas, bahaya banget. Nah, ini fungsi untuk narik. Ini soft shackle, atau mau yang lebih gampang. Nah, tetap kita harus lock ya pakai pinnya. Ini saya cuma peragain biar cepet. Jadi kita lock, ini ke dalam. Ini akan kuat banget. Ini kita buka. Ini masukin ke dalam. Oke. Nah, ini kita bisa sangkutin ujungnya ke mobil
yang untuk posisi nariknya kayak gitu tuh, recovery point. Jadi itu yang di merah tuh, yang di bawah itu tuh ada fungsinya recovery point, kita sangkutin ke sana. Nggak ada shackle nih di sini. Nah, soft shackle tuh sebenarnya enak banget nih, bisa disimpan di laci, nggak berat, enteng banget, bisa jadi senjata kalau ada begal. Itu sangkutinnya di sini. Udah gampang banget, ya kan, bayangin kotor-kotor, ya kan, berantakan, capek banget bawa-bawa gituan. Nah, ini udah kuat. Itu tinggal kita masukin ke sini. Ini narik. Nah, kenapa recovery itu penting? Karena recovery itu ketika mobil depannya masuk, kita gali-gali di sini dan ketemu ini, karena warnanya merah, gampang dilihat kan. Wah, itu dia recovery point nih. Kita tempel di sini. Ini mobil masuk nih. Ini tanah semua nih gitu kan. Kita gali. Dapat. Kenapa dia ada posisi di sini? Karena begitu ditarik, ini mobil diangkat ke atas, bukan didorong ke depan. Jadi, kalau dia posisinya salah, biasa orang paling gampang, di sini aja bro, ini tanah, tarik sini, ya makin berat lah, karena ini tanah semua kan. Kalau di sini kita tuh mobilnya diangkat ke atas, bukan ditarik ke depan gitu loh. Nah itu tips dan triknya. Kita lanjut ke depan soal winch. Ini kan ada winch. Kadang orang udah terlalu pede, gua ada winch. Mobil ini berat sekitar 1,8 1,9 ton. Kita kaliin 2 itu kurang lebih 3,5 ton lah. Jadi kita pakai 8.000 lbs juga sebenarnya cukup. Kadang orang, saya pakai yang 12.000 deh. Oh ya udah. Kita kadang kalau nggak ada pertanyaan ya kita jual aja. Tapi kalau mau nanya sebenarnya jadi kemahalan gitu loh. Yang 12.000. Memang speednya lebih cepat, tapi kadang kita kalau lagi istilahnya sama temen-temen ya nggak terlalu beda jauh lah kecuali kompetisi. Nah 8274 M50 aja yang IOX pakai itu 8.000 lbs gitu loh, double motor lebih cepat. Balik ke winch dia ada talinya. Nah di sini kita di recovery gear tuh kita ada strap lagi, terus kita ada snatch block. Jadi kita bisa lipat gandakan kekuatannya dari si winch dengan recovery gear. Nah ini saya takut banget tuh kadang orang pemula gitu ya, pakai aja gitu loh. Kadang winch digulung, ini kan winch ada drumnya tuh, ada puterannya kan, gulung aja sampai dia kadang gulungnya di tengah, winchnya bisa pecah gitu loh. Kalau ini harus dipegang, jadi harus dilihat posisi dia ngegulungnya sesuai jalur nggak. Kalau nggak sesuai jalur, kita ngerusak si winch. Kedua, depan ini juga kurang lebih 4.500 sampai 5.000 kilo. Jadi ini narik, bumpernya kuat akan di 4.500 sampai 5.000. Di atas itu, menariknya tronton penuh kelapa sawit, hancur lah gitu. Jadi bukan kadang bumpernya nggak kuat, tapi bumper memang didesain hanya kuat segitu. Karena di atas itu akan ngeresikoin si chassis. Ini ada tali, ini sering banget hilang. Fungsinya apa? Supaya kalau kita ngulur, sama kalau kita lagi narik, kita mau ngerapiin, megangnya di sini, bukan megangnya di sini. Nah, kalau kita megangnya di sini, ini motor. Begitu di rem, winch juga masih muter. Jadi dia akan muter sekitar mungkin 5 cm, 3 cm gitu masih masuk ke dalam. Begitu lu stop, tangan gua udah mau kejepit. Dret, udah dilepas pun dia masih narik ke dalam. Jadi bahaya. Paling aman megangnya di sini. Kemudian di sini kita harus pakai snatch strap. Supaya lebih panjang. Kadang winchnya panjangnya berapa meter sih? 20 meter pak. Kalau diulur sampai jauh begitu tenaganya juga hilang. Kita kalau mau panco aja kan jaraknya maunya sedekat-dekat body kan begini, bukannya jauh. Begitu jauh tenaga ototnya sama tapi kan hilang. Kalau kita deket gini kan lebih kenceng gitu loh, lebih kuat gitu kan. Nah itu kira-kira semoga ngebantu. Jadi ada fungsi-fungsinya. Hati-hati, ini bukan karena punya terus pakainya asal-asalan. Salah pakainya bisa fatal, bisa berbalik jadi kecelakaan. Nah mudah-mudahan tipsnya membantu. Sarung tangan paling penting. Ini tajam semua. Bayangin nih pegang-pegang begini ya kan. Kalau ada sarung tangan kan megangnya leluasa aja. Tangan kejepit juga nggak terlalu resiko. Nanti kita coba tambah-tambahin lagi apa yang kita bisa tambahin. Semoga membantu. Nanti mungkin untuk mengulas yang overland kayak tenda, kemarin ada yang bocor, komplain bocor, komplain apa, ternyata pemasangannya nggak benar, terus kondensasi itu apa, ketika berembun harus gimana. Nah nanti kita coba kasih tipsnya, cara masangnya, angin kenceng, tali mesti dipasang. Cuman karena kita kerjanya di gedung dan kita di Jakarta, sangat sulit untuk bikin video yang benar-benar ada di tanah lah, butuh effort
banyak banget lah. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga membantu. Thank you guys. Then you know I'm gon' feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted.